Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Saat ini saya akan men-sharingkan sebuah informasi mengenai alat iTera Care. Ya. iTera Care adalah alat terapi kesehatan yang mampu memancarkan gelombang terahertz. Nah, alat ini didistribusikan oleh sebuah perusahaan yang bernama Prive International yang berkantor pusat di Malaysia. Perusahaan ini berdiri 1 Juni 2021 dan berarti baru saja berulang tahun 1 tahun lebih beberapa hari ya. Tetapi luar biasanya perusahaan ini sudah berkembang di 41 negara dan region. Di Amerika, di Eropa, di Australia, di benua Afrika, di Asia termasuk di Indonesia. Sangat-sangat jarang sebuah perusahaan dalam waktu 1 tahun bisa menembus pasar di 41 negara ya. Ini luar biasa, patut kita apresiasi. Dan tentu saja kenapa bisa masuk ke banyak negara dan diterima di banyak negara tentu karena produknya yang bermanfaat. Ya, nah seperti apa produknya kita akan pelajari nanti. Ini beberapa orang dari berbagai belahan negara, ya, mereka telah merasakan ya betapa bermanfaatnya alat iTera Care ini. Ada sebagian di India, di Afrika, dari Kenya, Uganda, ya, juga pertemuan-pertemuan Zoom ya di berbagai negara sampai ke Afrika juga. Ya, kita lihat mereka. Ya, di Afrika sudah merasakan manfaat dari iTera Care dan hari ini kita akan mempelajari alat itu ya. Oke, Bapak Ibu, perangkat terapi gelombang terahertz. Saat ini telah ada iTera Pro dan iTera Classic, tetapi dalam 2 minggu ke depan akan hadir iTera Premium dengan spesifikasi berada di tengah-tengah kedua alat ini. Ya. iTera Classic untuk pemakaian rumah tangga dan iTera Pro untuk pemakaian di klinik-klinik fisioterapi, di rumah sakit, ya. Dan nanti akan muncul iTera Premium. Nanti teknisnya kita akan bahas lebih lanjut, mungkin ditanya jawab ya. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah prediksi yang dibuat oleh seorang fisikawan yang mendapatkan penghargaan gelar ya, diberi gelar secara informal oleh banyak orang di dunia sebagai fisikawan terbesar sepanjang masa, yaitu Albert Einstein. Beliau dalam hidupnya pernah memprediksi bahwa future medicine will be the medicine of frequencies. Pengobatan di masa depan akan menjadi pengobatan frekuensi, ya, pengobatan yang berbasiskan gelombang frekuensi. Dan benar, beberapa puluh tahun kemudian sejak beliau meninggal di tahun 1955, di berbagai rumah sakit sudah hadir ya peralatan-peralatan kesehatan yang berbasiskan frekuensi gelombang. Ada yang sinar X, sinar gamma, gelombang radio, dan macam-macam. Ada CT scan, ronsen, MRI, gamma nav, gamma kamera, dan banyak yang lain. Ya, terbukti ternyata frekuensi gelombang bisa membantu kesehatan banyak orang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang satu gelombang yang bernama terahertz. Bagi sebagian kita, ini cukup asing, tidak seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang infrared, ultraviolet yang mungkin sudah lebih lama kita dengar. Jadi gelombang terahertz ini, Bapak Ibu, berada di antara gelombang microwave dan gelombang inframerah. Dan gelombang ini relatif sulit untuk dideteksi pada awal-awalnya sehingga sangat sedikit penelitian tentang gelombang ini. Tetapi kemudian ditemukan cara ya yang bagaimana mendeteksi itu dengan teknologi yang terbaru sehingga sejak itu banyak sekali penelitian-penelitian yang dilahirkan ya yang melahirkan hasil yang luar biasa di berbagai bidang ya sehingga gelombang terahertz sendiri mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Ya,
Kenapa? Karena ternyata gelombang ini masuk ke berbagai aspek kehidupan, seperti telekomunikasi. Hari ini kita memakai 4G, Bapak Ibu. Tetapi sebentar lagi kita memakai 5G. Bahkan di China sudah mulai diuji cobakan 6G. Kita tahu ternyata 5G dan 6G itu memakai gelombang terahertz. Ya. Di bidang keamanan publik, di bandara, dulu banyak bandara memakai X-ray untuk mendeteksi sebagai pemindai tubuh dan barang-barang bawaan. Tapi hari ini semakin banyak yang beralih ke gelombang terahertz karena mampu membedakan ya unsur-unsur dari sebuah produk, seperti misalnya serbuk ini bahan peledak atau obat, itu bisa dibedakan oleh gelombang terahertz. Di bidang arkeologi, ya, ada teknologi yang bernama terahertz book scanner yang bisa mendeteksi halaman demi halaman buku naskah-naskah kuno tanpa perlu membuka halaman itu. Bisa terbaca halaman 1 tentang apa, 2, 3, halaman 4 tentang apa, tanpa membuka halaman demi halaman, memakai terahertz book scanner, ya. Dan bisa mengetahui mumi, ya, mumi ini meninggal karena apa, dia diawetkan pakai bahan apa, ya, memakai teknologi terahertz. Di bidang militer, pesawat tempur siluman, ya, yang sangat ditakuti karena sulit dideteksi, sekarang bisa dideteksi karena adanya radar terahertz. Dan demikian juga di bidang kesehatan, Bapak Ibu, ya. Nah, pada tahun 2014, seorang ilmuwan biomedis China yang bernama Yang Wenjun telah berhasil menemukan perangkat terapi terahertz yang pertama di dunia yang dinamakan iTeraCare, ya. Dan ini adalah penampakan dari generasi pertama. Saat itu harganya di atas 6 miliar rupiah per unit, ya. Tetapi hari ini kita bisa menikmati generasi ketiga, keempat, dan sebentar lagi generasi kelimanya. Nah, Yang Wenjun melalui perusahaan Deshang, ya, ini perusahaan R&D, ya, dia ingin mempromosikan teknologi terahertz ini secara global, ya, dalam industri perawatan kesehatan. Deshang, Keji, ya. Dan sekarang kita akan membahas 5 fitur utama dari iTeraCare. Fitur yang pertama, Bapak Ibu, adalah penetrasi. Jadi alat iTeraCare ini memiliki kemampuan menyemburkan angin, panas, dan gelombang terahertz. Angin akan mendorong panas yang dihasilkan itu terdistribusi, ya, ke tubuh kita. Disemburkan ke tubuh kita, mampu menembus sampai 20 hingga 30 cm di bawah kulit, ya. Dan panas itu sendiri juga mampu membuka jalan sehingga gelombang terahertz bisa menembus lebih dalam lagi ke tubuh kita. Dan panas serta gelombang itu mampu mencapai sumsum tulang, pembuluh darah mikro, dan pembuluh darah kapiler kita. Jadi dengan adanya fitur penetrasi ini, iTeraCare mampu memanaskan sumsum tulang, mampu membersihkan penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah kita, dan mampu meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, bicara tentang memanaskan tulang, ternyata beratus-ratus tahun yang lalu ada seorang bernama Hippocrates, dan ini bukan orang sembarangan, dia mendapat julukan Bapak Ilmu Kedokteran Dunia. Bapak Ibu, kalau orang dokter disumpah, ya, mereka harus mengungkapkan sumpah dokter, kata-kata dari sumpah itu yang membuat adalah Hippocrates. Ya, beliau jugalah yang membuat istilah pandemi, endemi, penyakit kronis, penyakit akut. Ya, beliau sangat memberikan dampak yang besar dalam ilmu kedokteran dunia. Beliau mengatakan demikian: jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ini yang bicara Hippocrates, Bapak Ibu, bukan saya. Ya, jadi ketika alat iTeraCare ini mampu memanaskan tulang sumsum kita, ya, maka ternyata nanti kita lihat dalam aplikasi sehari-hari alat ini mampu mengatasi, membantu menyembuhkan, mengatasi banyak keluhan penyakit, Bapak Ibu. Dan itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Hippocrates beratus-ratus tahun yang lalu. Ya, yang kedua, dengan adanya fitur penetrasi, dia bisa sampai menembus ke pembuluh darah mikro dan kapiler,
yang membantu melancarkan peredaran darah kita dan mengatasi penyumbatan. Bapak Ibu, pembuluh darah yang tersumbat parah bisa seperti ini. Ya. Mengerikan ya, sampai seperti itu. Dan inilah di bawah proses tersumbat. Bagaimana pembuluh darah itu tersumbat, ada plak, ya, yang kemudian akhirnya menyumbat pembuluh darah kita, bisa terjadi stroke dan sebagainya. Ya, dengan adanya kemampuan penetrasi sampai ke pembuluh darah kita, maka banyak hal bisa terbantu, pembuluh darah kita menjadi lancar dan menghilangkan sumbatan. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa dia bisa meningkatkan suhu tubuh. Seorang naturopat yang bernama Uwe Karstad menulis sebuah buku yang berjudul 98,6 derajat Fahrenheit. Di dalam buku ini dia mengatakan bahwa ketika suhu tubuh kita naik 1 derajat Celcius, maka kekebalan tubuh kita itu bisa meningkat 5 kali lipat. Tentu kenaikan suhu tubuh bukan karena demam ya Bapak Ibu, tapi karena memang orang sehat yang suhunya naik 1 derajat, kekebalan akan naik 5 kali lipat. Nah, itulah penetrasi, fitur pertama. Dan sekarang fitur kedua adalah aktivasi. Ya, aktivasi. Bapak Ibu, gelombang adalah getaran yang merambat. Dan getaran yang merambat tanpa melalui media rambat disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri memiliki banyak jenis. Ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray. Ya. Namanya berbeda-beda karena frekuensi gelombangnya berbeda-beda. Nah, dari sekian banyak gelombang, yang frekuensi gelombangnya sama persis seperti frekuensi gelombang sel-sel tubuh manusia adalah terahertz. Ya. Jadi terahertz ini berada di antara gelombang microwave dan gelombang infrared, terdiri dari frekuensi 30 mikron sampai dengan 3000 mikron. Dan ini gelombang terahertz ini memiliki frekuensi yang sama seperti sel tubuh manusia, antara 2 hingga 17 terahertz, dan ketika di-blow ke tubuh kita, akan dihasilkan jutaan getaran per detik, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kesamaan frekuensi gelombang? Kita dulu pasti masih ingat ketika SMA, ya ada pelajaran fisika, ketika terjadi frekuensi yang sama, ya garpu tala yang dipukul, ya itu akan menimbulkan getaran di garpu tala yang lain kalau frekuensinya sama. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Ini beda frekuensi, tidak akan direspon oleh garpu tala yang lain. Begitu sama frekuensi, garpu tala yang lain akan merespon, ikut bergetar. Ya, itulah resonansi. Jadi dengan adanya frekuensi gelombang terahertz yang sama dengan frekuensi sel tubuh manusia, maka terjadilah resonansi. Getaran yang disemburkan melalui blow dari Iteraker ini akan direspon dengan getaran oleh sel-sel tubuh kita. Sel kita yang sehat menjadi semakin sehat, yang lemah akan dikuatkan, yang tertidur atau pasif atau dormant cell akan diaktifasi, yang rusak akan diregenerasi, dan yang abnormal akan dibuang. Itu yang terjadi. Bapak dan Ibu, manusia itu memiliki 30-40 triliun sel. Ya, dan setiap hari setelah masa pertumbuhan berakhir, itu jumlah sel yang mati ternyata lebih banyak daripada jumlah sel yang baru. Yang mati setiap hari antara 300 hingga 400 miliar sel. Tapi yang baru di bawah itu. Nah, tiap hari terakumulasi tekor yang terjadi, fungsi-fungsi organ kita akan menurun ya. Jadi kulit kita mulai keriput, kemudian tulang kita mulai keropos, fungsi organ-organ menurun ya, dan mulai banyak penyakit bermunculan, apalagi ketika gaya hidup kita salah, ya makannya terlalu banyak gula, ya karbohidrat terlalu tinggi, diabetes muncul, ya penyumbatan terjadi dan sebagainya, dan akhirnya manusia menjadi tua dan mati. Tapi dengan adanya Iteraker yang di-blow
ke tubuh kita, maka sel-sel tubuh kita akan bergairah, menjadi semakin sehat, semakin aktif, dan regenerasi semakin berjalan dengan optimal, Bapak Ibu. Itulah fitur kedua, aktivasi. Dan sekarang kita akan bahas fitur ketiga dari iTera Care, yaitu identifikasi. Jadi iTera Care ini, Bapak Ibu, dengan teknologi kuantum dia mampu mendeteksi adanya penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal di dalam tubuh kita. Jadi kalau iTera Care ini di-blow-kan ke tubuh kita, bagian yang normal, yang tidak ada masalah, yang terasa adalah hangat-hangat nyaman, enak, bikin tidur, bikin ngantuk, ya. Tetapi ketika di-blow ke daerah yang bermasalah, ada penyumbatan atau peradangan atau sel abnormal di sana, maka bagian itu akan terasa panas dan akan terasa pedih, ya, tidak nyaman. Bapak Ibu, ketika ada organ yang sakit, ketika di-blow terasa panas seperti itu sebenarnya sinyal bahwa ada potensi penyakit di sana. Kita lihat orang ini, Bapak Ibu, ekspresi wajahnya seperti orang yang kesakitan, ya. Ya betul, dia kepanasan itu. Jadi dia punya penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jantung kita tahu di bagian kiri dada, bagian kanan tidak ada penyumbatan. Ya, kita lihat ketika di blow di bagian kiri dia merasa panas. Bukan panas, jaraknya jauh. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum bisa kerja. Enggak kan? Tidak sakit, beda. Iya, jadi kalau ada bagian tubuh kita yang bermasalah, peradangan, penyumbatan, kemudian ada sel abnormal di bagian itu akan terasa panas, bahkan pedih. Jadi seharusnya kita apa yang harus kita lakukan? Ya kita tahan. Ya kalau kita tahan, kita mampu menahan, maka proses kesembuhan itu akan semakin cepat. Tapi kalau kita memutuskan untuk pilih speed yang lain, jadi alat ini memiliki beberapa speed, kita bisa pilih yang bukan panas tapi hangat. Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Kita rubah speednya, berarti tidak akan terasa terlalu panas atau terlalu pedih, ya, berkurang. Tapi konsekuensinya adalah proses penyembuhannya akan lebih lama. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Alat ini memiliki fitur identifikasi, ya, mengidentifikasi adanya peradangan, penyumbatan, dan sel abnormal. Nah, fitur yang keempat adalah safety atau keamanan. Perusahaan sangat mengutamakan keamanan atas pemakaian produk. Karena itu perusahaan menyerahkan kepada lembaga-lembaga independen untuk melakukan berbagai uji. Sehingga akhirnya kita mendapatkan sertifikat uji klinis, uji kualitas, uji keamanan, uji kesesuaian, banyak uji yang lain termasuk uji radiasi, ya. Nah, sebagian orang akan bertanya, khususnya orang medis akan bertanya, ini memiliki uji klinis ke alat ini, ya? Memiliki enggak? Nah, alat ini bukan hanya memiliki Bapak Ibu, tetapi memiliki 62 uji klinis yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology, ya. Dan dari hasil uji klinis itu, berbagai uji klinis itu, disimpulkan bahwa untuk masalah peradangan, alat ini memiliki quantum value bintang 5, artinya sangat efektif. Memang namanya hanya peradangan, tetapi itu menjelma menjadi bermacam-macam penyakit. Ya, ada tonsilitis, faringitis, rinitis, ya, prostatitis, macam-macam. Ya, yang pakai plebitis, macam-macam peradangan. Mulai dari kepala sampai ke kaki, itu ada banyak penyakit yang pada intinya adalah peradangan. Dan itu efektif di terapi memakai alat iTera Care, quantum value bintang 5. Untuk kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, quantum value bintang 4. Artinya produk ini memiliki peningkatan yang signifikan, ya, dalam aspek penyakit-penyakit itu. Ada yang bintang 3, masalah kulit, menstruasi yang tidak teratur, neurastenia, ya, itu bintang 3. Ya,
Ini adalah sertifikat-sertifikat yang lain, ya. Dan ini ada uji radiasi, Bapak Ibu. Sebagian orang yang sering ditanyakan adalah apakah alat ini memiliki radiasi yang tinggi. Nah, ini kita cek pakai alat elektromagnetic radiation detector. Ya. Dicekkan dulu di microwave. Kemudian dicekkan di pemanas air. Ya, alat ini berfungsi baik ya. Lalu dicobakan ke Iteraker. Kembali ke 0. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ternyata tetap 0. Karena memang tidak Jelas, memiliki ya? radiasi. Semua, salam sehat selalu. Iya. Oke. Jadi itulah fitur keempat, safety, keamanan. Perusahaan sangat mengutamakan keamanan. Dan kita memiliki berbagai macam sertifikat uji keamanan. Ya. Dan fitur terakhir adalah user friendly atau ramah pengguna. Alat ini mudah digunakan, mudah dioperasikan, dan ada panduan penggunaannya. Perusahaan memberikan panduan ya yang bisa kita miliki nanti ketika kita memiliki alatnya, kita juga bisa mendapatkan panduan bagaimana harus menerapi. Di situ kita lihat ada garis lurus ke bawah, tanda panah ke bawah. Jadi tidak ada gerakan naik ke atas ya Bapak Ibu, adanya turun ke bawah. Nah, berarti kita tarik bagian itu turun ke bawah. Lalu ada gerakan memutar. Memutarnya berlawanan arah jarum jam. Ya, diputar berlawanan jarum jam. Ada yang putaran kecil, ada yang putaran besar, berarti putarannya juga besar. Ya, mudah sekali, ada panduannya dari perusahaan. Tapi yang perlu kita tahu sekarang adalah urut-urutannya, step by step dari awal sampai akhir, dari E sampai Z. Yang pertama, kita diminta minum air terahertz. Apa itu air terahertz? Nanti akan saya jelaskan. Ya, yang jelas ini air yang luar biasa. Ya, di awal terapi, sebelum terapi kita minum air terahertz, dan nanti setelah berakhir terapi kita juga minum air terahertz lagi. Nah, setelah minum, ya kita di awal minum, lalu kita terapi, kita blow, ya kita blow. Bagian apa? Bagian meridian. Meridian itu adalah di bagian belakang punggung kita, dari bagian kepala sampai turun ke tulang ekor, ya. Di blow dengan cara diputar berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Selebar apa putarannya? Selebar leher kita. Kenapa selebar leher? Karena bukan hanya garis tengah ini saja yang perlu kena blow. Ya, titik meridian itu juga ada 2 jari ke kanan, ada garis juga di situ 2 jari ke kanan, dan 2 jari ke kiri, ada garis lagi. Jadi totalnya 3 garis. Nah, dengan kita selebar leher kita, maka 3 garis itu akan kena semua. Diputar berlawanan jarum jam, turun ke bawah, turun ke bawah. Ingat pada saat di blow itu ada jutaan getaran per detik, Bapak Ibu. Nah, begitu sampai ke tulang ekor, kita tidak boleh gerakan naik ke atas, nggak boleh, tidak boleh. Kita kalau mau kembali ke atas, caranya keluar dari tubuh dulu, naiknya di luar tubuh, tembak lagi dari atas, turun lagi ke bawah, diulang sampai bawah, keluar lagi, tembak lagi dari atas, turun lagi selebar leher, turun lagi ya, bagian titik tulang ekor dan bagian tengkuk, ini bagian yang cukup penting, perlu agak lama juga di sini, tengkuk, turun sampai ke tulang ekor. Bapak Ibu, kenapa penting titik meridian ini? Karena di sini berkumpul 3.500 simpul saraf, berkumpul di sini semua. Jadi 12 organ kita, jantung, ginjal, liver, paru, lambung, dan sebagainya itu akan kena semua ketika di blow di sini. Ya. Lalu di sini juga akan diproduksi stem cell, sel induk.
Ya, sel induk ini sel yang masih belum ditentukan akan dipakai untuk sel mata atau sel saraf atau sel kulit atau sel ginjal, belum ditentukan. Jadi masih mentahan ya. Jadi masih tepung, belum tahu akan dipakai untuk membuat donat atau untuk buat kulit lumpia atau untuk apa belum tahu. Nah, dengan diplow seperti ini maka proses produksi stem cell itu akan optimal ya. 5 sampai 10 menit. Kalau kita ada waktu 10 menit jelas lebih ideal ya. Tapi minimal 5 menit. Jaraknya seberapa jauh? Sekitar 20 cm. Kalau dia pakai baju ya dimajukan 10 cm. Tapi tetap perlu kita tanya apakah cukup atau terlalu panas karena tiap orang sensitivitasnya berbeda-beda Bapak Ibu. Kita blow, coba di blow di bagian yang tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, harusnya kan berarti hangat-hangat saja. Nah, di blow di bagian yang tidak ada masalah, gimana? Cukup hangat, tidak terlalu panas? Oh, enggak, cukup. Oke, berarti segitu kedekatannya, 10 cm katakan. Ya. Kalau pakai baju 10 cm. Ya, kalau nggak pakai baju 20 cm. Kira-kira pada umumnya seperti itu. Kalau orangnya sensitif, minta dimundurkan, mundurnya maksimal hanya sampai 30 cm saja, jangan lebih dari itu. Ya. Kalau 30 cm, waduh kok masih panas, orangnya terlalu sensitif, nah, kita turunkan speed-nya ke yang hangat. Ya. Jadi speed 1, yaitu begitu off, dimajukan 1, speed 1 itu anginnya kencang tapi hangat. Speed 2 itu anginnya pelan dan hangat. Nah, ini yang paling slow ini. Sudah anginnya pelan, hangat lagi. Itu untuk wajah, anak, dan bayi. Ya. Speed 3 itu kencang dan panas. Nah, itulah yang kita pakai untuk terapi. Nah, kalau orang sampai terlalu sensitif, kita ubah ke speed 1 yang kencang dan hangat. Ya, tapi ingat konsekuensinya adalah terapi menjadi butuh waktu lebih lama. Nah, setelah 5-10 menit di area meridian, lalu kita pergi ke titik-titik limpatik, titik di mana banyak kelenjar getah bening. Di situ kelenjar getah bening, disitulah akan tubuh kita akan banyak dibantu melawan penyakit, melawan bakteri, virus ya. Imunitas kita akan naik atau tidak tergantung titik-titik limpatik kita apakah tersumbat atau lancar. Nah, kita blow titik-titik itu yaitu di bagian-bagian tubuh yang ada lipatan. Nah, di tangan, kanan 2 menit, kiri 2 menit. Lalu di siku bagian dalam, kanan 2 menit, kiri 2 menit. Lalu di ketiak, kanan 2 menit, kiri 2 menit. Lalu di bawah leher, di bawah telinga, bagian leher di bawah telinga, 2 menit kanan, 2 menit kiri. Nah, 4 ini, 1, telapak tangan, siku bagian dalam, 2, ketiak, 3, lalu titik limpatik yang di bawah telinga ini 4, itu disebut limpatik atas. Nah, limpatik bawah ada 3, yaitu selangkangan kanan dan kiri masing-masing 2 menit, lalu di lutut bagian belakang lutut, kanan 2 menit, kiri 2 menit, lalu di telapak kaki, kanan 2 menit, kiri 2 menit, limpatik bawah. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ya. Setelah itu, sudah meridian, 5-10 menit, lalu titik-titik limpatik, per bagian 2 menit, setelah itu barulah kita ke lokasi masalah kita. Oh, saya ada saraf kecepit di lumbar keempat, misalnya. Nah, kita blow lumbar keempat itu sekitar 5-10 menit, Bapak-Ibu. Diputar, ya, berlawanan arah jarum jam. Atau, oh, saya ada frozen shoulder, ya, atau bagian panggul saya sakit, di blow bagian panggul yang sakit. Ya. Tapi kalau ada nama-nama penyakitnya, itu kita lihat aja tabel yang dikeluarkan oleh Deschamps. Misal dia bilang diabetes. Nah, itu nanti ada panduannya, diabetes mana saja yang di blow. Oh, hipertensi, bagian mana saja yang di blow itu ada panduannya. Ya. Sekitar 10 menit. Setelah itu selesai. Kita minum air terahertz lagi.
Seperti itu kira-kira, ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu air terahertz dan apa kelebihannya, ya. Jadi Bapak Ibu, air terahertz itu adalah air mineral yang di blow memakai alat Aetheracare. 1 gelas itu sekitar 2 menit. Kalau saya biasa bikin langsung banyak satu stoples itu ya, kira-kira mungkin 2 liter gitu atau 3 liter. Nah, itu sekitar 15 menit itu. Ya. Nah, di blow itu ada yang jual juga alat dudukan supaya alat Aetheracare selama 10-15 menit itu ditancepin aja, itu dimasukin ke lubang ya, supaya kita nggak capek-capek nunggu selama 10-15 menit. Itu ada ya. Nah, di blow, lalu apa yang terjadi dengan air itu setelah di blow Bapak Ibu? Kita tahu ternyata air mineral itu kalau kita lihat memakai mikroskop itu ternyata bergerombol seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat kursor saya bergerombol membentuk klaster, ya, seperti perumahan, satu klaster isi berapa rumah. Nah, membentuk klaster gerombolan seperti ini isinya 15-20 molekul. Lalu gerombol lagi 15-20, gerombol lagi 15-20, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika itu terjadi, apa dampaknya menggerombol seperti ini? Air itu akan sulit menghidrasi sel-sel tubuh kita, karena sel tubuh kita rata-rata ukurannya 10 molekul, lebih kecil dari gerombolan ini. Sehingga molekul air ini akan relatif tidak lancar masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Begitu air ini di blow, maka yang terjadi adalah struktur air ini berubah menjadi linier, seperti gambar di kanan, lurus, ya, satu molekul ke belakang. Nah, ini pasti lebih efisien dan cepat masuk ke dalam sel tubuh kita. Bapak Ibu, manusia adalah air. 75% tubuh kita air. Ya, jadi kalau berat kita 100 kilo, maka 75 kilonya adalah air. Otak kita itu 73%-nya air. Ya. Tulang kita yang keras 22%-nya air. Kulit kita itu 64%-nya air. Ginjal, liver itu sebenarnya mayoritasnya juga air. Ya, jadi manusia adalah air. Kalau kita bisa mengkonsumsi air yang berkualitas, air yang jauh lebih efektif dalam menembus sel-sel tubuh kita, tentu akan lebih bagus. Dan yang kedua, air terahertz berubah menjadi air berenergi. Kita lihat video ini video demo di India oleh seorang dokter di India. Air yang di blow memakai Aetheracare, dan dokter ini memiliki alat energi detektor. 2 alat kuning itu. Kalau air berenergi, dia akan jatuh seperti itu, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, satu ke kanan, satu ke kiri, itu air yang berenergi. Sekarang dia minta diambilkan air normal. You got another glass? Bring the another glass. Normal water. Bring here. Oh. Nah, ini adalah normal water. Air mineral biasa. Kita lihat jatuhnya ke kanan kiri. Oh, ternyata tidak. Dia jatuh searah. No energy at all, berarti tanpa energi. Kembali ke air terahertz yang sudah di blow. Air berenergi. Ya. Jadi air mineral yang sudah di blow memakai Aetheracare berubah menjadi air terahertz yang berenergi. Nah, sekarang kita akan lihat demo yang lain. Ini ada seorang dokter yang mengambil darah seseorang, lalu pakai mikroskop, dimasukkan ke layar komputer.
dimasukkan ke layar komputer. Bentar. Kita lihat. Good day, everyone. We took a drop of blood and test with microscope. We found the blood is sticking together. Jadi After that, itu awal we ketika take orang 300 pertama diambil ml of water darahnya, dilihat memakai mikroskop. and we charge Lalu diminta minum air terahertz yang sudah di blow. generate high terahertz technology. It's about 2-inch distance, about 30 seconds. After doing that 30 seconds, and we give the person to drink, and we waited for almost 10 minutes. Nah, We test the blood, setelah minum blood is air very terahertz, beautiful, diambil lagi very darahnya, fast. pakai mikroskop Shows lagi, is also dan ternyata clean sel-sel blood darahnya berubah, and tidak form of autopsy. bergerombol, tapi lepas satu-satu seperti itu adalah sel darah yang sehat. Ya, sel darah yang sehat, Bapak Ibu. Jadi dengan minum air terahertz ternyata bisa mengubah sel-sel darah kita menjadi jauh lebih sehat. Tadi diperlihatkan pada kita belum memakai gelas plastik. Disarankan tidak memakai plastik, Bapak Ibu, tapi gelas kaca atau keramik. Karena mikroplastik ketika kena panas dikhawatirkan akan membuat terkontaminasi, ya, kurang bagus untuk kesehatan. Oke. Jadi air terahertz ini berubah strukturnya menjadi linier. Yang kedua, berubah menjadi air yang berenergi, air yang mampu membuat sel darah kita menjadi sehat. Dan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa betul frekuensi gelombang dari air terahertz itu beda, sudah terjadi perubahan frekuensi dari air yang biasa menjadi air terahertz. Di sini ada seorang dokter yang namanya Dr. Yusak Laimena, seorang ahli bioresonansi. Ya, beliau yang rencana mungkin akan datang ke Semarang, ke Jogja, ya. Nah, memakai alat biotensor. Kita lihat ya. Tes identifikasi di mana kandungan air mineral ini dari botol yang sama, ya, botol yang sama kita taruh di 13. Kita akan identifikasi bahwa air ini memiliki frekuensi yang sama, dengan alat biotensor kita akan melakukan tes. Kalau dia frekuensi sama, dia akan manggut-manggut ke atas ke bawah. Ya, dia akan. Iya, ini air kan sama nih, satu produk. Sekarang kita tes lagi. Jadi tiga ini sama frekuensinya. Sekarang kita blow. Ya, jadi 3 gelas ini airnya berasal dari botol yang sama, yaitu air mineral semua. Ya, gelas 1 dan 2 frekuensi sama, maka manggut-manggut. Gelas 2 dan 3 frekuensi sama, maka manggut-manggut. Ya, tapi kalau frekuensi beda seperti apa nanti kita lihat. Yang sama yang tidak di blow. Ya. Nah, ini yang di blow hanya 1 gelas, yang paling ujung kiri. Frekuensi yang sama. Ini sama, karena dua-duanya tidak di blow. Nah, ini yang kiri ini di blow. Berarti beda frekuensi. Masih tetap sama, belum berubah. Ya. Nah, ketika beda frekuensi maka dia bukan manggut-manggut tapi ke kanan kiri, ya. Jadi terbukti bahwa blow memakai air teraker ini berubah frekuensinya. Dan pada kesempatan itu juga dilakukan uji coba di blow memakai hair dryer. Ya, banyak orang berkata, "Oh, ini cuma kayak hair dryer." Ternyata hair dryer tidak merubah frekuensi apapun, masih tetap sama, ya. Oke. Bapak Ibu, air teraker ini dilarang untuk penggunaan buat wanita hamil dan haid. Orang haid sedang banyak pendarahan, begitu di blow, secara prinsip alat ini membuat semakin lancar peredaran darah. Jadi kurang cocok untuk wanita hamil dan haid. Ya, kekuatan janin itu seperti apa itu juga kita belum tahu. Meskipun bayi boleh di blow, ya, tapi wanita hamil dan haid tidak. Lalu penyakit akut seperti usus buntu, hernia, turun berok, lalu stroke yang pecah itu tidak boleh.
usus buntu yang sudah mungkin mau pecah begitu, ketika di blow peredaran darah menjadi lancar, dikhawatirkan malah pecah. Ya, jadi lebih baik dioperasi dulu. Hernia juga, stroke yang pecah juga jelas tidak boleh. Stroke tersumbat boleh. Ya. Lalu penyakit jantung, ya, yang sudah pasang ring, pasang baterai jantung, bagian tersebut tidak boleh, bagian lain boleh. Ya. Penyakit bawaan, jantung bocor, ginjal bocor, klep, yang jantung yang bermasalah, bagian tersebut tidak boleh, bagian lain boleh. Objek yang ditanam, seperti ada pen bekas patah tulang, implan sendi, ya sudah dipasang implan dari kobalt, ya misalnya. Lalu lensa kontak lens itu sebaiknya dilepas dulu. Orang yang habis operasi katarak itu ada lensa katarak, juga jangan di-blow di mata. Yang ada kontak lens, ada lensa katarak. Ya, mata juga boleh di-blow yang tidak ada ini ya, objek yang ditanam ya, boleh di-blow dengan mata merem, lalu speednya yang paling rendah, ya, anginnya yang pelan dan yang hangat. Itu untuk wajah bayi dan anak kecil. Pakai yang itu, mata terpejam, bukan di tengah mata tapi di seputaran mata. Ya, boleh. Bagus untuk glaukoma, katarak, ya. Lalu untuk patah tulang, bagian yang patah jangan di-blow, bagian lain boleh. Luka terbuka juga jangan. Nah, ini beberapa orang yang sudah di-blow. Ini wajah yang di-blow. Kita lihat ya di sini, wajah yang di-blow, kerutnya menipis. Di sini juga kerut wajahnya menipis. Kerut-kerut juga menipis. Ya, kita lihat. Orang ini di-blow separuh wajah. Yang kanan tidak di-blow, yang kiri di-blow. Coba Anda lihat kantong mata. Kantong matanya Anda lihat, dibandingkan. Ya, yang sudah di-blow mengecil kantong matanya. Lalu Anda lihat garis senyumnya. Yang sudah di-blow garis senyumnya menipis. Ya, semakin tebal ini kelihatan semakin tua. Semakin tebal kantong mata kelihatan semakin tua, ya. Ini kantong mata menipis, garis senyum menipis, wajah semakin kencang, kemerah-merahan, ya. Wanita sebelah kanan itu juga di-blow separuh, yaitu yang bagian kanan. Kirinya tidak di-blow. Dia aslinya bentuknya bulat, O. Tapi begitu di-blow bagian kanan dia jadi V, kencang wajahnya, ya. Kita lihat nenek ini ya menipis fleknya, ya. Jerawat ya 2 minggu terapi. Lalu kita lihat varises yang tadinya kebiru-biruan, keunguan, kemudian menipis juga, ya. Ini varises juga. Ini yang kanan sebelum di-blow, yang kiri setelah. Tadinya tebal sekali. Tadinya kita lihat tebal sekali ya, yang kiri menipis. Nah, ibu ini tangannya sulit digenggam, tidak bisa genggam, mengepal sulit. Setelah diterapi bisa mengepal. Mengecilkan perut, ya, mengecilkan perut bisa. Ini orang ini 20 hari, ya. Kemudian Bell's palsy, ya, melemahnya otot wajah karena mungkin sering kena pancaran AC terus-menerus ke wajah, ya, terjadi peradangan. Nah, ini 7 dan ini 8 hari sembuh. Kemudian orang yang penderita diabetes, gangren, ya, luka, ini di-blow di sekitar lukanya dan itu akan membaik. Kemudian orang psoriasis, ya, ini masalah autoimun, ini kasihan sekali, perih dan gatal, ya. Jadi kulitnya muncul sisik karena kulitnya bertumpuk-tumpuk karena penggantian sel kulitnya terlalu cepat, ya. Setelah diterapi membaik. Nodul tiroid, ya, tonjolan atau limfoma
tonjolan lemak, itu juga bisa dibantu. Kempes ya. Plebitis, peradangan pembuluh darah vena. Ini 20 kali terapi. Vitiligo, nah ini penyakit autoimun juga yang bercak-bercak seperti ini, seperti panu ya. Wah, ini sampai di wajah juga bisa seperti itu. Nah, ini kasus ini 5 bulan, bulan ke-7 sampai ke bulan 12. Dokter Ferdianto, dokter perusahaan, mengatakan pernah menerapi satu keluarga kena vitiligo semua, dan semua sembuh dalam 6 bulan. Ya. Orang ini sudah 2 tahun tidak bisa bicara, ya, 2 tahun tidak bisa bicara, cerebral atrophy, ya. Ini jadi otak kecilnya mengalami masalah, sarafnya tidak terhubung dengan baik. Nah, setelah diterapi ternyata bisa bicara. Ya, membuat istrinya akhirnya menangis bahagia. Ini anak kecil ya yang sembelit. Jadi anak-anak kecil itu banyak kasus sembelit. Jadi kalau lebih dari 2 hari tidak bisa BAB, dia masuk kategori sembelit. Seminggu harusnya 3 kali minimal. Ya, dia akan mudah BAB. Ada orang yang habis diplo, dia 7 hari tidak bisa BAB, diplo pada saat terapi belum selesai dia sudah ke BAB ke belakang ya. Ibu ini tangannya tidak bisa diangkat, Bapak Ibu. Ada mungkin frozen shoulder. Ibu ini tidak bisa diangkat tangannya. Tetapi setelah diplo, sekarang bisa angkat tangan. Ya, luar biasa. Iya. Kemudian wanita ini tidak bisa sholat ya tadinya. Tapi sekarang ternyata dia bisa ya. Ini Priska Zoom, tapi kok nggak bisa masuk nih, cuma keluar gambar-gambar ini. Kita lihat ibu ini begitu gembira ya, bisa pulih. Iya, alhamdulillah bisa sembuh ya. Oke. Nah ini Dowagersham atau punuk janda ini melengkung begini ya, kyphosis itu bisa membaik ya. Kemudian ya bisa lebih menipis begitu ya. Kemudian ibu ini tidak bisa berjalan tanpa tongkat tadinya. Ibu ini dapat berjalan 15 menit. Setelah terapi 15 menit tanpa tongkat. Itu dari siapa? Priska. Sekarang jalan dapat lagi. Luar biasa ya. Jalannya sudah normal kembali ya. Hanya 1 kali terapi ya. Sudah sembuh. Ya. Masih sakit sedikit ya. Nanti kalau 2 kali sudah nggak sakit ya. Oke, Bapak Ibu, setelah terapi bisa terjadi reaksi yang namanya healing crisis. Ini proses detoksifikasi racun dan limbah tubuh. Jadi bisa mungkin sebagian orang akan pusing, akan sangat ngantuk, bisa BAB-nya hitam, bisa badannya linu, ya malah pegel begitu bisa jadi. Ya, itu adalah proses detoksifikasi racun dan limbah tubuh. Jadi seperti akuarium yang sepertinya bening-bening aja, padahal di bawah itu banyak sekali kotoran. Ya, nah, begitu dikuras, maka keluar semua kotorannya menjadi butek. Ya, itulah healing crisis. 1-2 hari akan hilang. Ada larangan setelah terapi. Anda tidak boleh mengkonsumsi air dingin atau makanan dingin setelah terapi. Jangan pakai kipas angin atau AC yang semburannya langsung ke tubuh. Kalau AC-nya sepoi-sepoi biasa, suhunya nggak terlalu dingin, boleh. Anda tidak boleh mandi setelah 4 jam terapi, baru boleh mandi. Ya, nah, ini beberapa larangan yang harus ditaati. Jika tidak, bisa kontraproduktif. Sama seperti kalau Anda habis olahraga,
kita juga nggak boleh langsung mandi ya. Baik, Bapak Ibu, inilah harga dari alat itu. iTera Classic 4.448.000, iTera Pro 10 kali lipatnya 44.480.000. iTera Premium yang akan muncul nanti itu harganya 3 kali lipat Classic. Kalau Pro 10 kali lipat, kalau Premium 3 kali lipat, yaitu 13.344.000. Nah, yang klasik ini 1,5 jam non-stop bisa dipakai, setelah itu akan mati 10 menit, baru dipakai lagi, supaya tidak overheating. Kalau yang premium, yang akan datang nanti, itu bisa 3 jam non-stop, kalau yang iTera Pro bisa 8 jam non-stop. Lalu lifetime-nya, masa hidupnya adalah 2.000 sampai 3.000 jam untuk yang klasik. Jadi kalau misalnya kita pakai sehari 1 jam ya berarti bisa 3.000 jam. Ya, 3.000 dibagi 365 berarti berapa tahun ya, itu bisa dihitung. Kalau yang premium itu 5.000 jam dan yang pro itu 10.000 jam. Semua dengan garansi 1 tahun ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan tentang alat iTera Care. Nah, saat ini kita bisa tanya jawab tentang alat ini mungkin. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tentang beberapa penyakit mungkin bisa ditanyakan. Di tengah kita sudah hadir Bapak Dedi Subiantoro. Ya, Pak Dedi sudah hadir ya. Nah, beliau adalah seorang terapis yang sudah belasan tahun menekuni menjadi seorang terapis menggunakan berbagai alat. Ya, sebelum memakai iTera Care nanti beliau akan sharingkan. Dan setelah memakai iTera Care apa yang dirasakan? Ya, perbedaannya apa? Ya, banyak sekali pasien yang datang ke rumahnya dari luar kota, itu datang harus buat janji antri untuk bisa dilayani oleh beliau. Ya, nah kita bisa tanya jawab dengan Pak Dedi tentang masalah-masalah penyakit kita. Kalau tentang alatnya nanti bisa dengan saya. Silakan mungkin lebih dulu Pak Dedi memperkenalkan diri. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Dedi dari Jogja. Kebetulan kita punya rumah terapi atau klinik ya. Itu basisnya ke medis timur, lebih ke medis timur. Jadi alat yang kita pakai sebelumnya itu ada akupuntur, elektroakupuntur, ada totok, ada matras. Ya banyak sekali menolong membantu teman-teman ya Bapak Ibu yang punya keluhan penyakit, macam-macam keluhan penyakitnya, bisa dari ada yang kanker, stroke, ada juga yang dari GERD, ada yang otot ketetet ya, terus tangan nggak bisa naik ke atas, shoulder brace, terus ada juga yang ginjal, macam-macam semua penyakit ya di medis timur. Nah, saya pakai alat yang lama itu sekitar 11 tahun dan kemudian saya diperkenalkan alat ini sama Pak Yona, ini luar biasa. Saya beruntung sekali bisa kenal dengan Pak Yona ya, dan saya pakai sekitar 2 bulan 3 bulan ini, dan waktu itu saya pertama ngelihat video alat itu kayak nggak percaya, ini kok ajaib gitu alatnya ya, 1 kali blow kok bisa langsung jalan dan segala macam ya. Tapi begitu saya praktekin sendiri ya ternyata benar. Sampai hari ini pun saya juga masih heran. Tadi saya terapi orang tuh 4 tahun, jadi kalau tangannya ke atas ya, mentok ke atas, tangannya cuma segini Pak. Jadi nggak bisa lurus gini ya. Yang ngalamin selama 4 tahun. Ini udah kemana-mana katanya Pak. Jadi udah sampai pijat kemana-mana, ketemu kemana-mana, anda bisa. Nah akhirnya saya coba terapi, jadi bagian-bagian ini yang dan segala macam itu nggak nyampe 15 menit. Jadi satu. Jadi ya heran Pak. Kok bisa ya? Saya juga heran. Banyak sekali testimoni ajaib sekali dan saya lihat sadis sekali alat ini ya. Terus kayak misalkan kayak radang lutut ya, peradangan lutut itu cepat sekali. Ada yang nggak bisa jongkok, bisa naik. Ada yang tangan nggak bisa naik kayak gini ya, shoulder brace ya. Itu ada yang bertahun-tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, sekali terapi bisa naik, bisa muter segala macam. Terus ada juga yang kemarin kasus ininya, yang GERD itu banyak tuh. Tapi GERD itu butuh waktu 3 sampai 5 kali terapi. Terus ada juga yang masalah kolesterol. Nah, kolesterol juga
Itu dengan 5 kali terapi kolesterol normal tanpa minum obat. Jadi gini Pak, bedanya medis timur, medis barat. Kalau medis Alat ini timur itu dia Alzheimer-nya. jadi ke akarnya ya. Kalau medis barat itu ke hilirnya. Artinya gini Pak, jadi banyak orang yang saat ini tuh, contoh analoginya seperti ini. Misalkan kita punya rumah nih, gentengnya bocor, kena sofa. Nah, kalau pengen cepetnya, kan sofanya kita geser. Mengatasi masalah cuman dalam jangka pendek. Nah, kalau pengen jangka panjang, itu gentengnya memang harus dibenerin. Nah, itu medis timur tugasnya benerin genteng, medis barat tugasnya geser sofa. Mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus. Tergantung kebutuhan, tergantung ini kita. Pengennya yang seperti apa? Tapi kalau kita mau yang geser sofa terus kan nggak efektif. Nah, suatu saat kita perbaikin lah, itu namanya gentengnya. Nah, di alat ini, ya, ini luar biasa. Penggabungan antara medis timur sama medis barat. Artinya apa? Kita bisa menyelesaikan penyakit itu dengan instan, tapi juga kita bisa menyelesaikan hulunya. Nah, hulunya seperti apa? Dengan kita terapi basic flow tadi. Itu kalau kita udah selesai, penyakitnya udah enak ya, itu kita basic flow, itu nggak akan kumat-kumat lagi. Nah, hulunya itu diperbaiki. Artinya gini, Pak. Jadi di alat ini tuh mampu merevitalisasi fungsi organ. Jadi kalau organ kita itu udah seimbang, nggak mungkin muncul penyakit. Nggak mungkin muncul penyakit. Jadi kalau ada penyakit, itu pasti ada organ yang nggak seimbang. Contohnya misalkan asam urat. Ya organ yang bertanggung jawab siapa? Ya ginjal. Kalau ginjalnya beres, nggak mungkin asam urat, Pak. Ada orang misalkan makan emping satu, asam urat langsung naik. Tapi ada orang yang makan emping satu black, nggak naik asam uratnya. Yang jadi masalah asam urat empengnya atau ginjal orang itu kan beda-beda. Bukan empeng yang dimasalahin, tapi organ tubuh orang beda-beda. Nah, di alat ini ternyata mampu merevitalisasi fungsi organ tadi. Jadi asam urat nggak bisa naik lagi. Nah, masalah otot juga seperti itu. Misalkan otot kecetit gitu ya, ya kita pijet, tapi kalau akarnya belum dibenerin, nanti kumat lagi, 2 hari, 3 hari kumat lagi. Kita pijet lagi ototnya lagi, tapi kalau akarnya, organnya nggak beres, nanti kumat lagi. Nah, alat ini mampu menyelesaikan dua-duanya. Jadi medis barat dapat, medis timur dapat, dan ada namanya ilmu sitologi saya lihat. Ya. Jadi kita ketemu sel yang hidup jadi sel yang sehat tambah sehat, yang sakit jadi sehat, yang abnormal itu akan hilang. Kutil-kutil itu hilang semua. Saya juga heran nih pasien-pasien juga, ini kok jadi halus Mas? Kok jadi halus nggak ada kutil, padahal kutilnya banyak. Itu seperti itu. Terus ada lagi, tiap hari saya mengalami ini merasakan keajaiban dengan alat ini karena banyak pasien yang cepat tertangani, alhamdulillah mereka heran. Saya juga sampai detik ini pun juga heran. Ya, mungkin kalau ada yang ditanyain, silahkan ya. Ya. Berkaitan dengan masalah penyakit. Nanti kalau ada masalah yang untuk alat-alatnya dengan Pak Yona. Dan satu lagi Pak Yona, mungkin saya bisa tambahin. Alat ini juga mampu melancarkan energi Qi. Jadi energi Qi itu apa sih? Kita pernah sering dengar energi Qi itu energi di mana kalau energi Qi-nya kita lancar, itu tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu namanya energi Qi kita kalau lancar. Jadi kalau energi kita nggak lancar, mau penyakit apa aja juga tubuh kita susah untuk menyembuhkan. Jadi ada namanya self healing ya. Itu energi Qi. Jadi contohnya misalkan paling gampang gini ya, kayak orang tenggelam. Tenggelam itu kalau kita rileks, ya energi Qi-nya kita lancar itu. Ngambang dengan sendirinya, seimbang dengan alam. Tapi kalau tenggelam kita tambah panik, energi kita tambah nutup, malah tenggelam. Tapi kedalamannya berbeda. Saya mute dulu sebentar. Saya mute sebentar. Pak Dedi. Pak. Jadi memang nggak gampang Pak ya. Jadi orang tenggelam kok suruh rileks. Nah, padahal teorinya udah ngerti nih. Ya kalau tenggelam rileks mesti ngambang. Nah, tidak semua orang bisa ngambang. Makanya butuh yang namanya alat bantu. Nah, fungsinya akupuntur. Akupuntur itu bukan jarumnya yang nyembuhin, Pak. Tapi dengan akupuntur, itu energi Qi kita jadi lancar. Dengan begitu, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi, dia mengeluarkan hormon, jadi kayak morfin alami, ya, membuat kita rileks. Nah, alat ini mampu. Ya, seperti akupuntur. Dengan rileks, energi Qi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Itu seperti itu.
Gitu Pak Yona, mungkin ada yang ditanyain, monggo Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Selamat malam Pak Adi. Ya, Pak Sudrajat ya. Ya, Silakan, selamat malam, Pak Pak. Sudrajat. Pak Yuna, selamat malam Pak Yuna. Ya, malam. Iya, saya tadi sudah dicoba untuk terapi dengan Pak Yuna, alhamdulillah. Badan ngantuk sekali Pak Dedi. Ngantuk ya. Ngantuk sekali ya. Berarti mungkin ini efeknya dari terapi itu mungkin. Yang saya tanyakan ini Pak Dedi, kalau untuk kanker, ya, ada kanker payudara misalnya, itu sampai berapa lama bisa ada dampak kecil atau sampai stadium berapa yang bisa ditangani dengan alat ini? Gitu. Terima kasih Pak Dedi. Ya, kalau untuk benjolan, semua benjolan nggak cuma kanker, bisa tumor, apapun benjolan, bahkan termasuk jerawat dan macam itu kan termasuk benjolan. Itu selama benjolannya nggak pecah Pak, bisa ditangani dengan alat ini. Tapi kalau udah pecah, sebaiknya jangan dulu. Nah, walaupun udah besar dan segala macam, itu bisa di blow. Dan ini sangat efektif sekali alat ini untuk semua peradangan atau benjolan. Oh, nah, gitu. Tapi sebelum kita blow, misalkan kanker payudara ya, ada benjolan ya. Sebelum kita blow, sebaiknya kita cek dulu. Karena orang-orang yang punya penyakit kanker, itu biasanya fungsi ginjal yin-nya itu menurun drastis. Nah, kenapa kok fungsi ginjal yin-nya menurun drastis? Itu energinya mesti sangat ini ya, sangat tersumbat. Nah, kita bisa ngelihat karakter orang-orang yang terkena seperti itu mesti mudah sensitif, mudah cemas ya, mudah ngendem ya, mudah cemas, mudah panik ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang punya karakter seperti itu biasanya energinya nutup Pak. Oh gitu. Nah, nutup akhirnya apa? Asam lambung gampang naik, terus fungsi ginjal yin-nya menurun. Kalau ciri fisiknya gampang itu Pak, tangan dingin itu potensi untuk kena kankernya lebih tinggi. Karena orang-orang itu selalu kena kecemasan yang tiap hari ada. Cinya nutup terus tiap hari. Nah, itu butuh namanya terapi yan. Nah, alat ini ada yan ya Pak, dipanasin. Ginjalnya juga dipanasin. Nanti ginjalnya pertama, organ ginjalnya Bapak, ya, habis itu nanti ke titik yang benjolan tadi. Berapa lamanya tergantung dari pasien. Misalkan pasiennya kuat, bisa lebih cepat Pak, ditahan dulu. Ya, bisa misalkan di alat ini kan ada dua pilihan, mau pengen nyaman, tapi tidak cepat nanti proses sembuhnya. Tapi kalau pengen cepat, tidak nyaman proses terapinya. Tak panas dikit gitu ya Pak ya? Itu seperti itu. Jadi kalau kita mau cepat sembuh, tahan dulu sampai ya yang sudah kita pengalaman ya, itu nanti panasnya naik sampai anti klimak ya. Nanti ada anti klimaknya sebenarnya turun lagi. Nanti itu tidak panas itu. Ya, sampai anti klimaknya biasanya orang kalau udah bisa tahan, cepet itu. Jadi kalau saya ketemu pasien, Pak, sekali atau 2 kali atau 3 kali, pengen cepat sembuh kan? Oke, pengen cepat, deal dulu ya Pak, saya salaman dulu. Nanti sakit tuh, oke saya pengen sembuh, oke deal dulu udah. Di tengah-tengah jalan dia nggak kuat, katanya kuat Pak, saya tahanin. Begitu dia udah selesai, udah bisa jalan, bisa tangannya naik, bisa macam-macam, bisa ngegem dan segala macam. Tergantung keluhannya masing-masing. Nah, kalau untuk benjolan, Bapak nanti bisa tanya ke pasien. Iya. Ke orangnya. Kalau pengen cepat, insya Allah. Yang penting jangan benjolan jangan pecah ya Pak. Jangan pecah ya, yang masih belum pecah ya. Kalau yang menganga ya. Yang bahaya ya. Ya, kalau misalkan benjolan masih menutup aman. Iya. Sama fungsi ginjalnya Pak, fungsi ginjalnya Pak, blow di situ, mesti sakit itu. Ginjal ininya, ya. Fungsinya ada gambar-gambarnya nanti Pak Yun ada itu. Oke. Matur nuwun Pak Dedi. Sama-sama Pak Derajat. Ya, terima kasih. Iya, Pak Dedi, Pak Sudrajat. Nah, sekarang ini Bu Retno ya, resen. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Yona dan teman-teman yang lain. Ya, malam. Tadi saya dengarkan dari awal itu memang berarti airnya memang air yang di-blow dari ini ya, bukan air panas dari termos, tapi air yang dari blow ya, yang diminum. Ya, air mineral yang di-blow. Ya, yang di gelas itu yang sebelum dilakukan terapi sama sesudah terapi kan minum itu ya.
Ya, air mineral yang di blow, Bu. Ya, air mineral yang di blow. Dan Nah, itu terus itu boleh diminum di luar terapi juga bagus sekali. Jadi di luar terapi kita minum air itu aja, bikinnya langsung yang banyak gitu, Bu. Ya. Nah, yang kedua, kalau bikin air yang banyak itu kan dasarnya itu harus dari beling ya. Ya, Bukan betul, dari kaca. Dari kaca ya. Iya. Ya. Nah, terus itu berapa lama? Jadi kalau Diplonya. satu stoples gede gitu ya 15 menit, Bu, kira-kira. Iya. Nah, terus itu kan tahan. tapi nanti masalahnya kalau 15 menit kan capek, Bu. Iya. Nah, itu perlu ada yang menjual, Bu, itu dudukan itu memang untuk ini Aethera Care. Jadi tinggal ditaruh gitu, ditinggal pergi gitu. Iya. Itu berapa menit? 15 menit. Ya kalau banyak 2 literan lebih gitu ya 15 menit lah, Bu. Tapi kalau hanya 1 gelas 2 menit cukup. Oh ya. Terus itu efek daripada air yang sudah di blow itu berapa lama, Pak? Nah, itu memang ada beberapa pernyataan ya. Tetapi kalau hanya 1 jam sudah pasti masih sama. Ya, karena tadi kan kita lihat videonya Dr. Yusa Laimena itu yang ahli bioresonansi itu dia kan ngeblow 1 jam ya. 1 jam sudah itu ternyata masih beda frekuensi. Nah, memang ada yang bilang sampai 6 jam pun masih oke gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk kepastiannya sih memang saya kepengen juga ngetes pakai alat biotensor itu. Atau nanti kalau pas kita ketemu Dr. Yusa Laimena di Semarang atau Jogja, nanti akan saya tanyakan, Bu. Oh, baik-baik. Ya. Terima kasih. Ya, jadi nah terus itu caranya kan sudah minum, kemudian pertama kalinya memang di meridian dulu ya, Pak. Terus baru baru pindah ke itu yang limfo itu ya. Iya. Pertamanya memang di meridian dulu. Jadi sebenarnya mau limfatik dulu juga enggak apa-apa. Jadi enggak harus urut ya. Ya, jadi cuma sebaiknya kita punya kebiasaan urutan kita sendiri seperti apa begitu. Kalau kita sendiri nggak punya kebiasaan, nanti cuma lompat-lompat itu ada yang kelompatan kan sayang, Bu. Iya. Jadi sebaiknya kita membuat urut-urutan gitu, sebaiknya habis ini gini, habis ini gini. Kalau kita misalnya sibuk nih, terapi kan sehari sekali. Kalau mau cepat ya sehari 2 kali, bahkan sehari 3 kali pun boleh, ya. Tapi selisih 4 jam begitu. Tapi idealnya untuk pengobatan itu sebaiknya sehari 2 kali paling tidak. Iya. Ya, dan itu idealnya lengkap, meridian, limfatik, lalu ke titik masalah. Tapi ada juga orang yang bilang saya kalau pagi mau terapi sibuk. Nah, saya nggak bisa lama-lama. Nah, itu langsung ke titik masalah boleh. Tapi salah satunya dalam 1 hari itu misalnya 2 kali, salah satunya waktu senggang, sore lebih senggang itu tetap harus pakai meridian dan limfatik, Bu, jangan ditinggalkan. Oh, iya. Ya. Baik. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, nah, itu kalau nanti saya japri saja ya Pak Yona. Ya, baik. Ya, oke, makasih. Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, Retno. Silakan yang lain. Nanti setelah selesai ini kita ada sesi marketing plan, ya, bagaimana melalui produk Aethera Care kita bisa menjadi lebih sehat dan melalui bisnisnya kita bisa menjadi lebih sejahtera, ya. Nanti setelah kita selesaikan tanya jawab. Silakan bagi yang lain, Bapak Ibu. Pak Yusuf Darmito. Bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Dibuka dulu Pak Yusuf. Siap. Malam Pak. Malam Pak Yusuf ya. Ya, itu tadi pertanyaan yang untuk air. Iya Pak Yusuf. Bentar Pak, itu feedback Pak.
Halo, ya. Ya, Pak. Iya Pak Yusuf. Untuk air yang di Blue itu tadi kan dibilang air mineral ya. Iya. Padahal kita kalau di rumah kan pakainya air RO. Itu bagaimana, Pak? Iya, kalau yang disampaikan selama ini adalah air mineral. Jadi bukan air RO. Kalau RO itu kan yang TDS-nya 0 ya Pak ya? Iya, betul. TDS-nya rendah. Kalau yang selama ini yang disampaikan adalah air mineral. Itu sudah pernah dicoba memangnya kalau air RO di Blue tidak ada khasiatnya atau tidak? Belum Pak, saya belum tahu pasti. Nanti waktu ini aja Pak, waktu di Semarang ada Dr. Yusak Laimena itu dia kan ahli bioresonansi itu Pak. Itu dia nanti kita tanya aja ke beliau. Oh iya Pak. Ya saya belum tahu Pak tentang itu. Oh iya Pak, satu lagi Pak pertanyaannya. Mau tanya lagi Pak? Ya silakan Pak Yusuf. Kalau untuk wajah kan banyak orang yang pakai skincare ya. Iya. Itu baiknya kan biasanya habis mandi mereka lalu pakai skincare. Iya. Terus boleh di blow atau tidak Pak? Apa bagaimana Pak itu Pak? Sama aja Pak. Oh tidak masalah berarti. Tidak ada masalah ya. Masih make up-an juga tidak masalah ya Pak? Tidak masalah ya. Saran aja Pak. Tapi kalau boleh saran, memang habis cuci muka bersih, baru di blow dulu Pak, habis itu baru pakai skincare atau pakai make up. Iya. Oh iya. Itu lebih bagus. Oke. Oh kekuatan apa maksudnya? Oh untuk wajah itu pakai kekuatan yang mana ya Pak? Nomor 2 Pak. Oh nomor 2 ya. Ya, yang nomor 2 Pak. Oh nomor 2. Yang agak pelan itu ya Pak. Berarti yang paling pelan, anginnya anginnya kecil dan hangat. Oh, kalau yang paling kenceng enggak boleh berarti ya Pak ya? Jangan Pak. Iya. Ya Pak, sementara itu dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Yang lain silakan Bapak Ibu. Tolong tanya Pak. Ya Pak. Ya Pak, silakan. Ini kok enggak keluar gambarnya ya Pak? Saya mau lihat alatnya, mau beli alatnya, tapi kok enggak keluar gambarnya. Gambarnya yang apa ya? Ya ini keluarnya item-item aja. Oh. Kenapa ya? Enggak tahu Pak. Ini kan saya mau sebelum beli alatnya, saya mau lihat alatnya seperti apa. Nah, di Pak Dedi ini muncul enggak gambar ini? Tadi muncul tapi muncul Pak. Terus gambar ini kan, muncul, gambar. tapi terus hilang Pak. Kalau di tempat saya muncul sih Pak. Di tempat saya kalau enggak muncul ya. Muncul. Semua. Nanti chatting saja ke saya kalau untuk saya kirim gambarnya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Dengan Pak siapa, Pak? Pak John, Pak. Pak John dari Semarang. Oh, Pak John. Ya, baik. Nanti ya. Itu alatnya kalau untuk HNP bisa enggak, Pak? Bisa, sangat bisa, Pak. Banyak kesaksian, Pak. Yang terbantu termasuk istri saya. Untuk HNP itu? Ya, termasuk istri saya. Kalau boleh tahu berapa lama terapinya, Pak? Istri saya itu 3 hari, jadi tiap orang beda-beda, Pak. Oh gitu. Tiap orang beda-beda. Kalau kasus istri saya itu 3 hari. Nah ini kebetulan ada juga, mungkin istri saya bisa, Bu Lena bisa memberikan sharing ya. Itu alatnya berapa ya Pak harganya? Harganya 4.448.000. Dengan alat itu bisa? Iya, pakai yang itu klasik itu, Pak. Klasik itu, Pak? Ya. Oh, enggak perlu yang premium ya? Tidak harus. Bedanya klasik dan premium apa, Pak? Yang pertama adalah harganya. Kalau yang premium 3 kali lipatnya klasik. Yang kedua, ini apa?
pemakaiannya kalau yang klasik 1,5 jam non-stop, nanti akan mati 10 menit. Ya, lalu kalau yang premium itu 3 jam non-stop. Ya. Oh gitu. Kemudian lifetime-nya, masa hidup alatnya itu 2.000 sampai 3.000 jam kalau yang klasik, kalau yang premium 5.000 jam. Garansi sama-sama 1 tahun. Itu alatnya dipakai di tempat HMP-nya itu, Pak? Ya, oh Bapak masuknya menyusul nih ya belakangan ya. Saya terlambat Pak tadi. Oh terlambat ya. Tadi dijelaskan jadi kita minum air terahertz dulu, kemudian di blow di titik meridian dulu, kemudian ke titik limpatik, lalu ke titik yang bermasalah. Oh instruksinya ada semua di buku panduan ya? Ada. Ya terima kasih Pak. Ya Pak. Nanti gambarnya tolong dikirim ya Pak. Ya terima baik kasih. Pak. Baik. Nanti bisa tanya ke pengundangnya. Pengundangnya mestinya juga punya gambarnya. Kalau enggak, bisa ke saya juga boleh. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang lain ada, silakan. Sebelum kita akan lanjutkan ke sesi bisnis. Baik ya, kita masuk aja ke sesi bisnis ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya akan share screen. Sebentar. Ini kok nggak bisa nih ya?